Kehadiran stasiun televisi berita Metro TV berawal dari sebuah obsesi besar yang ada pada diri kami, beserta seluruh jajaran yang ada di sini. Pemirsa, izinkanlah dan terimalah kami mulai hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Anda di dalam berproses, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, televisi berita waktu itu tidak populer. Jadi semua orang menganggap bahwa ide Pak Surya ini ide gila. Saya ucapkan selamat kepada pihak Metro TV dengan kehadirannya. Wow, 25 tahun, waktu yang tidak singkat. "25 tahun lalu, sebuah stasiun televisi lahir dari semangat reformasi. Di tengah harapan akan kebebasan pers, Metro TV hadir sebagai stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Hari ini, kita kembali menelusuri perjalanan 25 tahun Metro TV. Dari ide kecil tentang sebuah televisi berita yang tak biasa, menjadi mimpi besar untuk membawa pencerahan, dan kini tumbuh menjadi tiang informasi di era digital. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik. Metro TV bermula dari gelombang reformasi 1998 saat bangsa ini mendamba keterbukaan dan kebebasan informasi. Sejarah pers yang selama puluhan tahun terkungkung akhirnya mendapat angin segar untuk berubah. Di era Presiden B.J. Habibie, pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendirikan televisi swasta. 5 perusahaan kemudian terpilih. Satu di antaranya adalah PT Media Televisi Indonesia. Sebuah nama kemudian dipilih, Metro TV. Nama yang sederhana namun syarat makna. Bukan hanya karena lahir dari kota metropolitan, tapi juga karena membawa beragam semangat baru, reformasi, transparansi, dan kebebasan. Dan sejak awal, karakternya sudah ditetapkan menjadi televisi berita pertama di Indonesia. Sebuah pilihan yang tak biasa di saat stasiun TV lain masih tenggelam dalam drama, hiburan, dan mimpi-mimpi semu. Metro TV hadir untuk satu tujuan, membawa fakta, bukan fiksi, menjual kebenaran, bukan khayalan. Berdirinya Metro TV tidak lepas dari idealisme Pak Surya. Kenapa dipilih televisi berita? Karena sebenarnya lebih menguntungkan kalau televisi hiburan. Tapi justru itulah yang dipilih oleh Pak Surya. Enggak, kita harus televisi berita, kita harus mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang membangkitkan rasa nasionalisme tadi. Berita-berita yang positif untuk mengedukasi masyarakat. Nah, televisi berita waktu itu tidak populer. Jadi semua orang menganggap bahwa ide Pak Surya ini ide gila. Begitu izin siaran terbit di akhir tahun 1969, Metro TV tak menunggu esok. Semua bergerak secepat kilat. Studio dibangun, program disusun, dan tim liputan direkrut sebagai pasukan tempur informasi. Mereka ini bukan sekadar jurnalis, tapi para perintis yang siap mengukir nama baru dalam sejarah pers Indonesia. Masa pelatihan ini penuh simulasi dan uji coba siaran. Semangat ini berkejaran menuju satu tujuan. Metro TV harus segera mengudara.
Malam pemirsa, dengan bangga kami Metro TV. Dan pada tanggal 18 November 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meresmikan kehadiran Metro TV. Pesannya sederhana tapi abadi. Gunakan media untuk mencerdaskan bangsa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pihak Metro TV dengan kehadirannya pada saat yang tepat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan demikian turut memperkaya khazanah kehidupan kita pada saat ini. Dirgahayu Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Gus Dur masih ada, mungkin beliau akan mengingatkan Metro TV untuk selalu konsisten menyuarakan kebenaran, terutama dalam upaya kita untuk terus memperjuangkan semangat reformasi, untuk melawan korupsi, untuk memastikan demokrasi bisa tetap tegak berdiri di Indonesia, untuk memastikan bahwa kesetaraan ada di Indonesia untuk semua warga, perlindungan hukum ada, dan tentunya pemerintahan yang bersih. Pasti itu yang diharapkan oleh Gus Dur untuk semua media bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Kira-kira begitu. Metro hari ini edisi Jumat 10 September 2004. Seminggu kemudian, tepat pukul 12 siang, 25 November 2000, Metro TV resmi mengudara untuk pertama kalinya. Sejarah baru pun lahir, yakni kehadiran TV berita pertama di Indonesia. Izinkanlah kami menjadikan komitmen kehadiran sebuah stasiun televisi berita yang independen, yang taat pada ajas, profesionalitas, dan moralitas demi kemajuan kita bersama. Selamat pagi pemirsa. Selamat siang pemirsa. Kasus Alvero yang dari liputan konflik hingga bencana, dari panggung politik hingga suara rakyat di pelosok, Metro TV membawa jurnalisme sebagai panggilan. Disinilah lahir program-program cerdas dan bermakna. Dari Metro Pagi hingga Top News, dari Kick Andy hingga Midnight Live dan kontroversi, semua dilandasi satu nilai integritas. Inilah Midnight Live. Inilah kontroversi selengkapnya. Wow, 25 tahun, waktu yang tidak singkat. Saya juga baru sadar bahwa Metro TV sebagai salah satu TV berita pertama ternyata sudah 25 tahun melayani negeri dengan memberikan informasi-informasi yang cerdas, bermanfaat, mempersatukan, menaikkan derajat bangsa gitu. Dan saya rasa sangat kontekstual tetap meskipun sudah di usia 25 tahun. Ketika lahir saya tahu, karena dulu juga saya di Metro TV, itu amat membantu proses reformasi yang masih terus berjalan di tahun 2000 akhir sampai 2001. Lalu kemudian di saat era ini tantangannya mungkin berbeda, yaitu digitalisasi, dan justru pers, khususnya televisi-televisi yang juga banyak memberitakan informasi begitu, berhadapan dengan tantangan dengan tayangan-tayangan video yang mungkin marak di sosial media. Tim liputan yang militan dengan semangat tak pernah padam menjadi roh Metro TV sejak hari pertama mengudara. Semua ditunjang dengan teknologi modern agar informasi sampai ke pemirsa dengan cepat, akurat, dan penuh makna. Saya gabung di Metro TV dari 2000 akhir. Kemudian tahun 2004 saya sempat 2005 saya disandera di Irak. 2004 itu juga momen penting bagi saya ketika saya diberi kepercayaan untuk meliput di Aceh. Ketika terjadi tsunami, bencana besar di negara ini, dan dari situ saya belajar banyak ya, belajar bagaimana menyerap. Ini membantu sekali posisi saya ketika menjadi menteri karena sudah dilatih gitu dari dulu untuk selalu turun ke masyarakat, mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, mendengarkan dari perspektif masyarakat. Metro TV dan orang-orang yang ditampilkan itu memang mencerminkan semangat reformasi dan kualitas. Misalnya program-program narasumber itu orang-orangnya memang berkualitas. Bahkan program agama saja itu kan selalu dapat nomor hadiah kan sebagai yang terbaik dari MUI kan. Padahal orang dulu agak meragukan gitu.
Metro TV ini sekuler, tapi nyatanya produknya, programnya itu selalu mendapatkan satu apresiasi. Ini menunjukkan bahwa dia independen dan dia orientasi pada kualitas. ...25 tahun kini sudah berlalu. Dan hari ini, dari layar kaca ke layar gawai, Metro TV beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Di tengah banjir informasi dan gelombang hoaks, Metro TV menjadi benteng verifikasi, tiang kebenaran, dan penjaga akal sehat publik. Ini sebuah tantangan. Jadi di era disruption seperti ini memang tantangan bagi TV konvensional, bagaimana dia keluar dari tantangan ini. Jadi medsos tidak mungkin mematikan, karena masyarakat masih butuh referensi yang reliable, bisa dipercaya. Dan Metro dulu kan tidak ada, bisa menjadi ada. Sekarang setelah ada kan bagaimana meningkatkan. Jadi dengan kemampuan intuisi intelektual, riset, bisnis, inovasi, saya berharap bahwa Metro tetap bertahan dan bisa menyajikan satu informasi yang lebih up to date. 25 tahun lalu, Metro TV lahir dari semangat reformasi, menyala di tengah gelapnya pembatasan informasi. Kini, di era riuh media sosial dan kaburnya kebenaran, Metro TV tetap berdiri, menjaga fakta di atas opini, menjaga akal sehat publik di tengah kegaduhan. Dari ruang redaksi hingga ruang hati pemirsa, perjalanan ini belum usai, karena kebenaran tak pernah berhenti untuk diperjuangkan. Di ruang redaksi inilah ribuan berita telah lahir tentang perjuangan, harapan, dan empati. 25 tahun sudah Metro TV berdiri. Dan di tengah dunia yang cepat berubah, satu hal yang tetap pasti, Metro TV, suara kebenaran untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.